Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Pasir Padang, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Dan di malam hari ini saya akan bersilaturahmi lagi ke rumahnya Pak Ujang Barokah. Mungkin kalian tahu di mana letak rumah Pak Ujang Barokah, berada di area perkebunan, dan konon katanya rumah Pak Ujang Barokah itu dibangun hanya menggunakan pasir satu ember saja ya teman-teman. Pasirnya membludak, merumpah ruah, tidak habis-habis ketika membangun rumah tersebut. Dan juga rumah Pak Ujang itu sering didatangi sama Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Pertanda ketika Bapak Insinyur Soekarno datang ke rumah Pak Ujang Barokah, itu suka muncul cahaya dari langit menuju atap rumahnya Pak Ujang Barokah. Nah, disitulah Pak Karno datang mengunjungi rumahnya Pak Ujang Barokah. Dan yang kedua, ketika Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul datang ke rumahnya Pak Ujang Barokah, itu di saat tengah malam suka ada suara gamelan gaib dan juga kereta kencana, teman-teman. Yang ketiga, ketika kedatangan Prabu Siliwangi, itu suka mencium aroma minyak wangi kasturi katanya, teman-teman. Seperti apa ceritanya, seperti apa kisahnya, dan seperti apa suasana di ketika malam harinya. Ikutin terus perjalanan saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh-soleha. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan, yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya, nanti berjalan melihat suasana sekeliling rumahnya Pak Ujang Barokah. Suasana malam harinya seperti ini, teman-teman. Ini benar-benar sunyi sepi, walaupun baru sekitar jam 8 malam ya. Hanya ada beberapa kendaraan yang mungkin melintas di sini. Tadi aja ada sepeda motor ya yang melintas, nggak tahu, tapi kelihatannya itu menuju rumahnya Pak Ujang Barokah. Coba bisa teman-teman lihat, ini sekelilingnya seperti ini merupakan area perkebunan, dan ke belakangnya itu area perbukitan ya teman-teman. Kalau di siang hari mungkin kita mendengar suara apa ya, hewan-hewan binatang seperti tonggeret atau yang lainnya. Ketika malam hari mendengar suara alunan jangkrik ya. Oke, ini merupakan salah satu bangunan, nggak tahu bangunan untuk apa ya, bekas warung atau bekas apa di depan rumah Pak Ujang Barokah ini, teman-teman. Tuh sekelilingnya kayak gini. Ini benar-benar jauh dari pemukiman warga. Untuk lokasi rumah Pak Ujang ini sebelah sini nih, teman-teman. Dan di sebelah sini adalah lokasi harta karun yang pernah sempat ada yang mau membongkar, teman-teman. Dan di belakangnya lagi tuh, di sebelah sana itu ada salah satu rumah. Cuman Pak Ujang sudah menjelaskan bahwasanya rumah itu adalah rumah kosong, rumah bekas mertuanya. Ya benar, di motor tadi itu masuk ke sini, ke rumahnya Pak Ujang. Kebetulan Pak Ujangnya itu ada di depan. Assalamualaikum Pak Ujang. Pak Ujang, saya izin dulu keliling dulu ya Pak Ujang ya. Ya teman-teman, kita lihat ke belakang terlebih dahulu. Gimana sih suasana malam hari di rumahnya Pak Ujang Barokah. Ini kondisi dapurnya, teman-teman. Kalau siang kan nggak sempat ke sini. Kalau malam kita sempatkan. Kita juga berjalan ke sini nih, melihat ini ada apa nih di sini. Oh, ternyata di sini adalah kolam ikan nih. Saya baru ke sini, baru tahu teman-teman. Dan di belakangnya itu ada pohon yang menjulang tinggi besar. Pohon apa tuh? Waduh, ibunya keluyuran malam.
Kayak gini, malam-malam kayak gini keluyuran. Pak Ujang boleh ditempel dulu nih mic-nya Pak Ujang. Iya. Biar suaranya jelas ya Pak Ujang. Iya. Di sini aja nih. Di mana? Oke, sip. Nah, ini teman-teman. Pak Ujang Barokah, pemilik rumah. Ya, kelihatan seperti rumah tua ya teman-teman. Dan juga katanya Presiden Soekarno sering berkunjung ke sini Pak Ujang ya? Iya Pak. Boleh di dalam Pak Ujang? Ya boleh Pak, silakan masuk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai kendaraan juga Pak Ujang ya? Iya, sekarang kan ini kan lagi ada pameran Pak di Jatinunggal. Oh, ada pasar malam. Iya. Ini ramai kendaraan yang berlalu lalang walaupun udah malam ya. Iya. Kalau biasanya sepi Pak Ujang? Kalau biasanya hanya 1 atau 3 yang lewat Pak. Kalau di malam hari. Sekarang mah alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang mah agak ramai dikarenakan ada pasar malam Pak di Jatinunggalnya. Pasar malam ya. Iya. Nah teman-teman ini ada foto juga nih. Fotonya Prabu Siliwangi. Iya. Nah, barangkali untuk tahu silsilah Prabu Siliwangi, kalian bisa lihat videonya yang video siang harinya ya Pak Ujang ya. Iya Pak, iya. Di sini juga, oh sekarang mas sendok emasnya kemana Pak Ujang? Kemarin itu kan sekarang baru tanggal 1 Mulut besok. Kebetulan kemarin pas beliau tanggal 29 Sapar ya sekarang. Tanggal 29 sebelum Mulut, beliau sempat datang ke saya. Dia itu ya sedikitnya ngasih peringatan sama saya. Katanya kalau benda pusaka jangan dipakai main-main. Harus dipindahkan dan harus pakai kaca. Dipindahkan ke tempat tawasulan Pak. Oke. Iya. Boleh, nanti kita ke tempat tawasulan Pak ya. Iya. Ini juga ada foto apa nih Pak? Ini Ibu Ratu Ayu Dewi Lanjar Pak. Oke. Dan Bapak Proklamator kita. Presiden Insinyur Soekarno, iya. Presiden pertama Republik Indonesia. Iya. Dan di sebelah sini ada Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul, penguasa Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan. Iya. Yang kita ngobrol di dalam aja dulu ya. Iya. Boleh Pak Ujang duluan. Silahkan masuk Pak. Nah, ini tempat tawasulnya teman-teman. Untuk penjelasan yang lebih detailnya tentang tawasulan masalah kayak gituan, itu ada videonya di siang hari ya Pak Ujang ya? Iya Pak. Oh, jadi benda pusakanya dipindahin ke sini. Dipindahin di sini. Kemarin saya dinasehati, beliau datang sama anak saya, katanya benda pusaka itu jangan dipakai main-main, harus disimpan dengan rapi, itu menghormatinya. Siap Pak Ujang. Iya. Kalau itu, ini cuma sendoknya doang? Apanya Pak? Cuman sendok doang kan ya Pak Ujang ya? Iya. Kalau kujangnya di mana Pak Ujang? Ini kujangnya Pak, ini kujangnya dipindahin di sini Pak. Oh iya, katanya harus di sini kujangnya, iya. Oh, kujangnya ada di dalam. Iya, di dalam. Katanya jangan dipakai main-main. Iya, siap. Datang, iya. Jadi jangan di sembarangan ditaruh, mungkin disimpan ya Pak Ujang ya? Iya Pak, iya. Sambil duduk aja nggak apa-apa Pak Ujang? Iya, nggak apa-apa Pak, iya. Boleh. Wah, sekarang mah ada bendera merah putih. Iya. Iya Pak. Pak Ujang, mungkin saya melanjutkan pertanyaan yang siang ya. Iya Pak, iya. Itu kan Pak Ujang bilang Bung Karno itu sering datang ke sini. Iya. Ini merupakan tempat tawasulan Pak Ujang ketika ingin bertemu dengan beliau ya Pak Ujang ya. Iya Pak, iya. Nah, muncul cahaya gilang gumilang itu, cahaya itu dari mana asalnya Pak Ujang? Kalau cahaya beliau datang gilang gumilang asalnya dari atas dulu Pak. Dari atas berputar sekeliling tempat tawasulan saya. Setelah itu dia nggak penampakan, cuman kelihatan sama mata batinnya. Beliau datang menenggok sambil senyum. Setelah itu langsung menghilang lagi. Dia mungkin pergi atau nggak kelihatan lagi gitu Pak. Berarti bukan cahayanya menembus dari atas langit ke sini Pak? Oh enggak Pak, langsung ada di sini, berputar. Setelah berputar, beliau ada di depan kalau saya lagi tawasulan Pak. Oh gitu. Iya. Ini nih ada bendera pusaka teman-teman. Pak Ujang boleh ke situ aja tuh, backgroundnya ke bendera pusaka kayak bagus tuh. Iya. Pak Ujangnya sebelah sana. Oh iya Pak, iya. Karena kita kan sedang membahas Pak Karno ya. Iya Pak, jadi benderanya biar ke bawah. Iya.
Nah, berarti Pak Karno itu datang ke sini tuh hanya sekedar cahayanya doang, Iya, Pak. mengelilingi rumah Pak Ujang terlebih dahulu. Iya, iya. Biasanya berapa putaran Pak Ujang? Cuma 1 putaran aja, Pak. Nggak lama beliau. Masuknya lewat, mohon maaf Pak Ujang, lewat pintu ini bukan? Kalau masuknya, Pak, nggak kelihatan. Kalau saya kan kalau lagi tawasulan sambil memejamkan mata, lewat tawasulan, tahu-taunya ada bisikan, mata harus dibuka. Tahu siapa itu yang membisiknya, langsung kelihatan cahaya gilang gemilang mengelilingi sekitar tempat tawasulan saya, Pak. Gitu aja. Gitu ya. Iya. Berarti cuma tempat tawasulan aja yang dikelilingi Iya, gilang yang gemilang. dikelilingi tempat tawasulan aja, Pak. Itu biasanya datangnya jam berapa, Pak? Kalau saya tawasulan biasanya kalau sendirian jam 12 malam, Pak. 12 malam. Jam 12 malam lagi sepi. Itu juga kalau hati saya lagi bersih, Pak. Lagi bersih. Kata orang Sunda mah ada bahasa init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah, Pak. Itu kata orang Sunda. Kalau itu Ratu Hajah Siti Dewi, kata Pak Ujang kan ada kereta kencana ya sama suara gamelan gaib. Iya, Pak. Nah, kalau beliau datang kedengaran dari jauh ada suara gamelan, Pak. Dari mana Pak Ujang? Arahnya dari selatan, Pak. Boleh dilihat tuh, ditunjukin Pak Ujang. Dari selatan. Dari selatan dari mana? Iya, arahnya dari sana, Pak. Arahnya dari sana. Bentar Pak Ujang. Arahnya dari sana, dari selatan. Dari perbukitan itu? Iya, lurus ke sana. Terus ke sana, tahu-taunya udah ada di sini. Di mana? Ya, udah tahu-taunya udah ada di sini, Pak. Di sini? Iya, di sini. Berarti di depan ini, Pak? Iya, Pak. Tahu-taunya udah ada di sini. Tiba-tiba udah ada di sini, itu pakai kereta kencana ya, Pak Ujang ya? Pakai kereta kencana. Cuman nggak lama, cuman Pak durasi per detik atau per menit, Pak. Datang pakai kereta kencana itu? Iya. Itu biasanya ada pengawalnya nggak Pak Ujang? Kalau Ratu Hajah Siti Dewi? Ada, Pak, pengawalnya itu namanya patihnya Ibu Chandromanik, Pak. Ibu Chandromanik. Ibu Chandromanik, Pak. Ibu Chandromanik, berarti berdua ya? Iya, itu beliau kan itu patihnya dia, Pak. Dan sono patihnya Paman Pati Tamalamatan dan Paman Tamapati, Pak. Itu. Dan itu kereta kencananya sendiri terdapat berapa kuda, Pak Ujang? Kalau kelihatannya ada 4, Pak. Bisa terbang semua, ada sayapnya? Bisa terbang, ada sayap. Itu namanya kuda semprani, Pak. Warna putih berarti? Iya, warna putih. Iya. Berarti asalnya dari atas sana ya Pak Ujang, dari perbukitan. Iya. Lalu parkir muncul di rumahnya Pak Ujang. Iya. Setelah itu menghilang lagi. Biasanya cuman dia menengok, entah tahu menengok itu hilang itu tahu dia beliau pergi atau dia supaya nggak kelihatan biar saya khusyuk dalam tawasulan, Pak. Itu. Tapi biasanya kan suka ngasih pesan atau gimana mungkin untuk. Kalau dia ngasih pesan gini, kalau meminta itu harus sama yang Maha Kuasa, yang pencipta. Kata beliau, dia juga itu ciptaan yang Maha Kuasa, nggak punya apa-apa, cuman dia bisa membantu doanya aja, Pak, kata beliau. Gitu. Iya. Kalau Prabu Siliwangi, Pak Ujang, awal itu tercium aroma minyak wangi kastorinya itu dari mana, Pak? Sekeliling rumah, Pak. Sekeliling rumah? Ya, sekeliling rumah. Kalau beliau mau datang, ada angin kecil, sejuk, tembus sampai pori-pori, Pak. Setelah itu tercium minyak kastori, Pak, minyak keraton. Wanginya itu luar biasa, wanginya luar biasa. Kalau sekarang mah mungkin nggak tahu ada di toko ya, Pak, ya, di toko minyak itu. Mungkin itu mah khusus buat beliau mungkin. Prabu Siliwangi ya. Iya, Pak, iya. Dan ini Pak Ujang, saya juga sempat dengar juga nih. Iya. Nggak tahu kebenarannya ya. Iya. Katanya Pak Ujang sempat rujukan ke masalah harta karun ya, Pak Ujang. Iya. Nah, itu gimana Pak Ujang, bisa diceritain tuh? Kalau waktu saya minta sama beliau ya, Pak, ya, waktu tawasulan, kalau orang lain mungkin nggak percaya, Pak, karena Pak nggak mengalami. Kalau saya mengalami, cuman beliau saya minta kalau betul-betul ada harta amanah
harta Allah dan Rasulnya kalau ada. Kalau untuk dikeluarkan dan misalnya untuk dibuka, saya minta kuncinya, kapan dibukanya dan harus bagaimana caranya. Cuman beliau cuman menunjukkan suatu dalam peristiwa peperangan di sebelum Indonesia merdeka, Pak. Itu menunjukkan bukan mimpi, tapi saya ditunjukkan sama beliau pahlawan-pahlawan kita ya yang dipimpin oleh beliau sama Panglima Besar sampai habis-habisan membela rakyat dan negaranya, itu aja, Pak. Saya juga sampai terharu sampai nangis, Pak, waktu saya melihat perjuangan beliau itu, Pak. Makanya ya mungkin itu sama orang-orang yang pemegang amanah bisa dijabarkan mungkin, Pak. Waduh. Gimana itu beliau ngasih sesuatu gambaran begitu, Pak. Mungkin harus dijabarkan sama pemegang amanahnya, Pak. Susah payahnya untuk memerdekakan negara Indonesia. Iya. Ya. Perjuangannya sungguh luar biasa. Luar biasa, iya, Pak. Panglima Besar juga ke sini, Panglima Besar Sudirman. Panglima Besar Sudirman juga datang waktu itu, Pak. Sampai saya setelah beliau datang beberapa menit atau detik, saya udah kasih doa, dia menghilang, datang lagi, menghilang, datang lagi, Pak. Itu bayangan. Jadi menunjukkan bahwa beliau dan para pejuang-pejuang Indonesia dulu membela rakyat dan membela negaranya itu nggak tahu apa yang harus diceritakan gitu, Pak. Jadi, saking ngeri-ngerinya saya sampai sedih, Pak, itu. Jadi all out ya, Pak ya. Iya, iya. Jadi istilahnya tidak setengah-setengah perjuangan itu. Iya, iya, betul, Pak. Iya. Berani mati, nyawa taruhannya pun nggak jadi masalah. Iya, yang penting Indonesia merdeka. Iya. Nah, sekarang dan rakyat sejahtera gitu, Pak. Dan sekarang yang ingin istilahnya yang ingin menggali harta Soekarno, itu biasanya pengennya hura-hura hidupnya, Pak ya. Iya, poya-poya. Kemungkinan gitu, untuk Pak. memperkaya diri sendiri. Iya, iya, kemungkinan gitu. Bukan untuk kemaslahatan rakyat. Iya, iya. Karena tujuan para pejuang itu memakmurkan rakyat ya, Pak ya. Iya, iya, betul, betul, Pak. Iya, iya, betul. Terus pesan dari Jenderal Sudirman gimana, Pak? Kalau pesan dari Jenderal Sudirman itu dia cuma senyum aja, Pak. Senyum. Enggak ada pesan. Semua juga enggak ada pesan, Pak, sama beliau. Dari beliau enggak sama sekali ada pesan, cuman senyum. Saya di sana langsung keluar air mata, nggak terasa menangis gitu ya, melihat perjuangan-perjuangan beliau-beliau itu, Pak. Seperti ada Muhammad Doha, ada Bung Tomo, Ki Hajar Dewantara, Pak. Terus Cut Nyadin, Teku Umar, Pangeran Diponegoro. Hampir sepertinya pahlawan itu waktu itu menggambarkan bahwa beliau-beliau itu berjuang itu sampai titik darah penghabisan, menaruhkannya nyawa. Kemungkinan begitu, Pak. Kalau betul-betul pemegang amanah ingin membela rakyat dan meminta kepada Allah supaya amanah itu segera bisa digunakan, ya perjuangannya kayak mereka-mereka, kemungkinan yang dijabarkan itu, Pak. Mungkin saya enggak tahu seterusnya itu harus bagaimana gitu, Pak. Oke. Iya. Nah, dan juga berarti yang datang ke sini itu bukan hanya Presiden Soekarno dan Panglima Besar Sudirman. Iya. Tapi banyak juga pahlawan-pahlawan yang lain datang ke sini, Pak. Banyak, Pak. Kan kalau gini, Pak, bukannya saya sombong ya, Pak ya. Bukannya saya itu, kalau saya hampir 1000 para leluhur dan para pahlawan itu, saya kiriman doa kalau saya lagi ada keperluan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, melewati atau dengan pelantaran beliau-beliau itu, Pak. Ya. Berarti udah Pak Ujang mah sering tawasulan, sering mendoakan para pahlawan. Jadi para pahlawan juga ingat sama Pak Ujang ya. Iya. Datang sama Pak Ujang ya. Kemungkinan itu, Pak. Kalau pertanda-pertanda pahlawan yang lain datang gimana, Pak? Kan Soekarno ada Gilang Gumilang. Iya. Terus tadi kan Ratu Hajah Siti Dewi, Roro Kidul, Gamelan Gaib dan juga Kereta Kencana. Prabu Siliwangi, Harum Bunga Kasturi. Iya. Pahlawan yang lain gimana, Pak? Kalau beliau-beliau mendatang mah ada suara angin, Pak. Ada suara angin, bukan suara angin gemuruh, tapi suara angin kayak apa angin tenang gitu, Pak. Tenang, menembus ding-ding atau ada yang
pintu yang bolong-bolong gitu Pak, menembus. Jadi terasa sama hati saya akan ada yang datang, beliau-beliau yang udah menghadap sama Allah gitu Pak. Oh gitu ya Pak Ujang. Kita ke dalam lagi Pak Ujang, Ya, boleh? ya silakan Pak Jamal. Mari. Oke teman-teman, kita ke dalam lagi ke tempat tawasulan Pak Ujang. Berdiri aja Pak Ujang. Oh mau duduk? Boleh. Iya. Silakan. Biar kelihatan. Iya Pak ya. Nah di sini backgroundnya bagus. Iya. Berarti Pak Ujang ini satu pertanyaan dari saya mungkin, satu pertanyaan terakhir nih. Iya. Karena kebanyakan penonton mungkin penasaran. Iya. Katanya Pak Ujang sering didatangi Bapak Proklamator ya ke sini, terus juga Ratu Haja Siti Dewi Roro Kidul, terus yang terakhir Prabu Siliwangi. Itu ketika Pak Ujang tawasulan, beliau pada datang semua. Pak, boleh nggak nih Pak Ujang kalau dibolehkan ini Pak ya? Saya ikut tawasulan di sini, misalkan nih malam kapan atau waktunya kapan aja lah, terserah Pak Ujang. Nah, saya pengen membuktikan apakah Pak Soekarno itu seperti apa sih cahayanya. Iya, betul. Boleh nggak nih Pak Ujang? Ya, diperboleh Pak. Kalau Bapak ingin tawasulan di sini dengan niatnya membawa hati yang bersih, dengan niat karena Allah, jangan berambisi bahwa Bapak itu ingin ketemu dengan beliau. Dengan hati yang bersih, kata orang Sunda mah, jangan bawa bahasi Pak. Disebut bawa bahasi ini, misalnya Bapak berangkat sama teman-teman ya dari rumah. Saya ingin membuktikan bahwa betul-betul di rumah Pak Ujang itu ada beliau yang sering datang. Itu tidak mungkin datang Pak, dikarenakan harus betul-betul bersih, mensucikan diri. Itu pesan beliau. Jadi mungkin kalau pengen bertemu sama Bung Karno, kalau udah silang bahasa Sunda mah mun keur kawenehan cenanya. Gitu keur kawenehan. Kawenehan pasti panggil, upami teu kawenehan moal dihaja-haja mah gitunya. Kalau sengaja ingin ketemu dengan beliau, itu tidak mungkin, beliau tidak akan menemui Pak. Jadi mungkin susah tadinya kayak gini Pak. Saya ingin tawasulan, mungkin Pak Ujang boleh tawasulan para leluhur. Nah, saya on kamera nih Pak Ujang. Dari mana sih asal muasal cahaya gumilang tersebut? Dan juga seperti apa sih cahayanya? Seperti apa sih kereta kencananya Ratu Haja Siti Dewi? Iya betul Pak. Tapi itu nggak memungkinkan ya Pak Ujang ya? Kalau sini saya cuma meluruskan aja ya Pak ya. Kalau yang goib-goib itu Pak ya, kalau yang goib-goib itu tidak tembus sama kamera Pak. Terkecuali kelihatannya sama orang-orang yang benar-benar udah maripatnya di atas 90%. Maripat kelihatannya gitu Pak. Berarti kalau sama kamera mah enggak tembus kalau yang goib. Berarti itu hanya bisa dilihat dengan mata batin. Mata batin. Saya juga itu melihatnya enggak setiap tawasulan enggak melihat, setiap tawasulan enggak melihat. Cuman beliau datang sewaktu-waktu kalau lagi saya kata orang itu mah lagi nyeri hati gitu Pak. Lagi nyeri hati ya. Lagi sakit hati mengadu kepada orang tua. Kepada orang tua itu. Makanya kan kalau Bapak Proklamator itu ya bapaknya rakyat Indonesia Pak. Betul. Iya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Tadinya sih saya pengen ikut tawasulan di sini, melihat cahaya gumilang tersebut. Namun kata Pak Ujang, tidak bisa setiap orang melihat Bapak Proklamator. Betul. Dan juga tidak bisa tembus sama kamera, tidak bakal terpantau sama kamera. Yang kedua, terus yang terakhir, kalau tujuannya kitanya kan hanya pengen membuktikan, itu nggak bakalan mungkin datang. Karena Pak Ujang juga nggak setiap tawasulan Bapak Proklamator kita itu suka hadir di sini, hanya sewaktu-waktu saja. Jadi kadang datang, kadang tidak. Gitu ya Pak. Pak Ujang, terima kasih atas waktunya ya Pak Ujang ya. Semoga Pak Ujang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya Pak Ujang ya Pak Ujang ya. Dan juga konon katanya Pak Ujang, teman-teman Pak Ujang ini bisa membantu orang-orang yang kesusahan ya. Contohnya teman-teman yang mempunyai penyakit aneh atau gimana, penyakit yang istilahnya di luar non medis ya, di luar medis, itu bisa dibantu disembuhkan sama Pak Ujang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali bagi teman-teman yang ingin berobat ke sini, silahkan datang ke daerah Pasir Padang ya Pak ya. Pasir Padang, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Tinggal tanyain aja di mana rumahnya Pak Ujang Barokah, sudah pada tahu semua ya Pak ya. Nanti juga nomor teleponnya saya taruh di deskripsi video ini, teman-teman bisa menghubungi langsung Pak Ujang ya Pak Ujang ya. Membantunya berarti bisa lewat telepon juga bisa Pak Ujang ya? Kalau
kalau diizinkan sama Allah, Pak, mudah-mudahan doanya nyampe sama yang memerlukan. Itu tergantung keyakinan yang minta doa dan keyakinan bahwa Allah itu ada di depan beliau. Itu aja, Pak. Siap. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.